Baik, perkenalkan nama saya Basudul Sugento, kelas S1 semester 7, NIM 1710416408. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari Pak Adi Musalim SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu soal bagian A. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir di kuliah? Di sini kehadiran kuliah mata manajemen pemasaran internasional di grup kelas yaitu 11 kali. Dan kenapa Anda harus hadir dalam kuliah? Di penjelasan saya, karena saat kuliah itu kehadiran sangatlah penting dalam belajar, khususnya dalam menangkap materi-materi yang disampaikan oleh dosen, sehingga kita bisa mempunyai wawasan tentang apa yang dipelajarkan dalam mata kuliah tersebut. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan tempat apa yang saudara peroleh mengirim tugas tersebut. Di sini tugas terstruktur yang saya buat itu ada 5. Yang pertama itu tentang mengenai definisi pemasaran internasional. Di sini kita menjelaskan tentang pemasaran internasional. Tugas yang kedua yaitu tugas terstruktur. Di sini kita tugas terstruktur itu menjelaskan juga tentang pengertian dari pemasaran internasional dan lebih dalam lagi. Yang ketiga itu tugas UTS. Yang keempat itu tugas artikel tentang pengaruh pajak terhadap pemasaran internasional di Indonesia. Di sini kita mempelajari tentang pengaruh pajak yang ada di Indonesia tentang pemasaran internasional. Yang tugas kelima itu tugas meringkas. Di sini kemarin itu meringkas tentang apa yang di dalam pemasaran internasional. Selanjutnya soal bagian nomor 3, membuat apa yang saudara peroleh pelajari manajemen pemasaran melalui Zoom. Di sini memperoleh banyak hal tentang itu belajar MPI melalui Zoom, itu tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman-teman melalui aplikasi, terutama itu yang lebih pentingnya lagi kita belajar tentang manajemen pemasaran internasional yang lebih luas di dunia maupun di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya soal yang bagian B, yaitu nomor 1, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pemasaran internasional menjadi penting. Di sini karena pemasaran internasional itu memiliki beberapa tujuan seperti memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Yang keempat, melaksanakan transfer teknologi dan modern untuk membantu meningkatkan efisien dalam proses produksi. Yang kelima atau E, mendorong pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya soal nomor 2 bagian B, yaitu jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Yang saya jelaskan itu tentang periklanan global adalah pemakaian imbalan periklanan, pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video serta film dalam pasar berbagai negara. Di sini iklan memainkan peran komunikasi yang lebih penting dalam pemasaran produk konsumen daripada industri. Selanjutnya soal nomor 3 bagian B, faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban saudara. Di sini
yaitu faktor-faktor dalam menyusun bauran promosi yang saya dapatkan ialah yang pertama, poin yang perlu diperhatikan dalam menyusun buat bauran promosi. Yang pertama, jenis produk, jenis pasar produk, strategi dorongnya, bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan produksi kita lawan, dan strategi tariknya. Yang lain, tahap kesiapan pembeli, bagaimana kita mempersiapkan apakah di sana nanti pembeli akan ramai atau tidak. Dan selanjutnya kita akan lihat tahap siklus produksi, bagaimana siklus produksi kita nanti apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya, peningkatan pasar perusahaan, dimana kita akan meningkatkan pasar perusahaan kita yang akan kita lakukan bagaimana ke depannya. Nomor selanjutnya bagian B nomor 4, itu apa yang dimaksud dengan pemasaran promosi, strategi promosi internasional. Di sini strategi pemasaran internasional merupakan penanaman konsep prinsip atau yaitu ada beberapa pilihan strategi untuk memasuki sebuah pasar internasional. Yang pertama itu melalui kegiatan ekspor, yang kedua melalui analisis strategi, yang ketiga melalui investasi langsung. Di sini melalui kegiatan ekspor yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang melalui strategi yaitu lisensi, laba usaha, peruntungan dan kontrak produksi. Melalui investasi langsung itu dengan bentuk pengambilan perusahaan yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan baru. Selanjutnya nomor 5 tadi, kendala yang timbul dalam promosi internasional itu kendala pertama itu kendala internal, itu perencanaan strategi pemasaran tidak matang, target pasar yang terlalu besar, target pasar yang salah, tidak melaksanakan bauran pemasaran marketing mix secara optimal, jumlah pemasok yang tidak mencukupi, manajemen yang tidak terorganisir, masalah pemasaran dipengaruhi oleh harga, sasaran dan tujuan yang kurang tepat, dan kendala eksternalnya yaitu tekanan persaingan, kekurangan informasi yang akurat dan up to date, dumping dan anti dumping, timbulnya rasa persaingan ataupun lingkungan saing, kekurangan dan tidak meliti bahan mentah yang dibutuhkan, rendahnya kemampuan tawar-menawar, kurang tersedianya informasi pasar, dan berfluktuasinya harga. Yang nomor 6, ada apa pilihan untuk memasuki sebuah pasar internasional. Strateginya itu melalui kegiatan exporting baik secara langsung maupun tidak, melalui analisis itu lisensi, warna bala usaha. Yang ketiga melalui investasi langsung. Di sini kita menginvestasi langsung atau kita mendirikan perusahaan kecil. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostow membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Di sini 5 tahap itu ialah, yaitu menurut Rostow dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan 5 tersebut. Yang pertama ialah pertanian, transisi, praktek
atau praktek terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tertinggalnya landasan atau take off. Hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau the drift of multi-free. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima yaitu tahap komunikasi massa tinggi atau high mass communication, atau tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari di desa. Selanjutnya soal bagian B nomor 8, yaitu tentang sistem perdagangan internasional antara negara tidak sama atau perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Di sini hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan perdagangan internasional antar negara ialah karena di setiap negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun sumber daya alam satu negara dengan negara lain berbeda atau tidak sama. Dan juga perbedaan sumber daya alam itu yang menjadi penyebab munculnya perdagangan internasional antar nasional. Apalagi kebutuhan setiap negara berbeda-beda memiliki sumber daya alam. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional. Sebutkan dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional. Di sini pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar nasional mempunyai atau melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di suatu negara tempat suatu berorganisasi melalui bisnis. Baik, selanjutnya soal yang nomor 10 bagian B, yaitu sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Strategi memasuki pasar internasional. Ada beberapa strategi untuk memasuki pasar internasional, yaitu melalui kegiatan exporting baik langsung maupun secara perantaran, dan melalui analisis strategic analisis atau lisensi waralaba, patungan dan kontrak produksi, manufaktur dan mitra lokal di host country. Dan yang ketiga, melalui investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI dalam bentuk pengambilan perusahaan atau akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri host community. Baik, itulah jawaban dari saya tentang atau jawaban UAS manajemen strategi manajemen pemasaran internasional, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Adi Mursalim SMM. Di sini sifat ujiannya yaitu take home atau theory code. Saya semester 7. Itulah video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada yang tidak berkenan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.